Pernah kebayang nggak ada orang yang dengan sukarela minta dikubur hidup-hidup? Bukan film, ini beneran ada. Di tradisi Jawa, ritual ini dikenal sebagai tapang lueng. Nah, yuk kita coba pahami bareng-bareng ritual yang kedengarannya ekstrim dan penuh misteri ini. Pertanyaan pertama yang pasti muncul di kepala kita semua. Kenapa? Kenapa ada orang yang mau melakukan hal seperti itu? Apa sih yang mereka cari? Nah, ini dia misteri yang akan coba kita gali lebih dalam. Oke, jadi kita luruskan dulu ya, apa sih tapang lueng ini? Kadang disebut juga topo pendem. Ini bukan sekedar aksi nekat atau cari sensasi loh. Ini adalah sebuah bentuk tirakat, sebuah laku prihatin yang levelnya tinggi banget, yang tujuannya murni spiritual. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Gimana prosesi yang kedengarannya mustahil banget ini bisa dilakukan? Yuk kita lihat detailnya. Prosesnya itu, beneran, sengaja dibuat sangat mirip sama pemakaman. Ada liang lahat yang disiapkan, lalu praktisinya dibalut kain kafan, terus dimasukkan ke liang dan ditutup tanah. Tapi, nah ini dia kuncinya, ada satu perbedaan yang sangat penting. Ada pipa atau selang buat ventilasi. Ini penanda bahwa tujuan akhirnya bukanlah kematian, tapi justru kehidupan. Dan ada satu lagi detail simbolis yang penting banget. Meskipun semua prosesinya mirip pemakaman, nggak ada tuh yang namanya lantunan azan atau doa pemakaman. Nah, inilah garis pembeda yang tegas banget antara ritual ini dan kematian beneran. Ini menegaskan kalau tujuannya murni spiritual. Oke, prosesnya udah. Sekarang tujuannya apa? Buat apa sih sampai melakukan pengorbanan se-ekstrim ini? Mari kita lihat apa aja yang ingin dicapai. Nah, yang menarik, tujuannya itu seringkali bukan cuma buat diri sendiri, justru banyak buat orang lain. Ada yang buat mendoakan keselamatan dan rezeki anak cucunya, ada yang untuk mencari kekuatan buat melindungi lingkungan sekitar. Ritual ini juga bisa jadi semacam puncak atau ritual penutup dari perjalanan spiritual panjang yang udah dijalani bertahun-tahun. Supaya kita benar-benar paham kenapanya, kita harus nyelam lebih dalam lagi nih. Kita harus masuk ke jantung filosofi Jawa yang menjadi dasar dari ritual ini. Ini dia konsep kuncinya, mati sajroning urip. Kalau diartiin langsung ya, mati di dalam hidup. Tapi tunggu dulu, ini bukan soal kematian fisik ya. Ini adalah konsep tentang mematikan semua hal yang sifatnya duniawi. Ego kita, hawa nafsu, kepentingan pribadi. Supaya apa? Supaya jiwa dan rohani kita bisa hidup lagi dengan sejati. Jadi, tapang luang ini bisa dibilang wujud fisik dari filosofi tadi. Seseorang secara simbolis mati dari semua hasrat duniawi untuk bisa hidup seutuhnya secara rohani. Tujuannya adalah untuk mencapai ketentraman jiwa dan kebahagiaan yang sejati. Sekarang coba deh kita bayangin ya, rasanya gimana ya ada di dalam tanah, sendirian, gelap, hening total. Apa sih yang sebenarnya mereka rasakan dan alami di dalam sana? Secara fisik, ya jelas menderita. Para praktisi cerita kalau rasanya panas dan susah tidur. Tapi, nah ini yang luar biasa. Pengalaman batin mereka justru kebalikannya. Jauh melampaui rasa nggak nyaman di badan. Dan kesaksian dari pelakunya, ini nih yang paling kuat. Mereka justru menemukan kedamaian yang luar biasa. Sampai-sampai rasa sakit fisiknya itu kayak hilang gitu aja. Bahkan ada yang bilang, saking nyamannya, rasanya malah enggan untuk kembali ke dunia biasa. Luar biasa ya. Oke, kita udah bahas proses, tujuan, dan filosofinya. Sekarang kita geser sedikit ke konteks sosialnya. Gimana sih praktek kuno kayak gini dilihat sama masyarakat modern saat ini? Ya, nggak bisa kita pungkiri lah ya. Di zaman sekarang, banyak yang melihat praktek ini dengan, skeptis. Dianggap udah nggak relevan lagi, bahkan ada yang menganggapnya berbahaya. Pro dan kontra itu pasti ada. Tapi di sisi lain, banyak juga yang memandangnya sebagai bagian dari keyakinan pribadi. Sebuah kekayaan tradisi yang patut dihargai. Ini jadi pengingat buat kita semua tentang pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap kepercayaan yang mungkin berbeda dari kita. Pada akhirnya, tapang luweng ini seolah-olah melemparkan pertanyaan yang dalam banget buat kita. Ini bukan cuma soal ritual kubur diri loh, tapi tentang batas pengorbanan manusia demi sebuah keyakinan. Nah, pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Sejauh mana kita rela berkorban untuk apa yang kita yakini?